warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ilmu kewarganegaraan. Sebelum lebih jauh, Bapak ingin bertanya. Mungkin adik-adik di sini ada yang tahu apa itu ilmu kewarganegaraan. Boleh angkat tangan. Saya, Pak, mungkin menurut saya ya ilmu kewarganegaraan atau sipik itu adalah sebuah disiplin ilmu yang mendeskripsikan warga negara tentang kewajiban dan haknya dalam bidang politik, sosial, budaya, dan tugas-tugas pemerintah secara yuridis dan lain-lain. Mungkin yang saya dapat sampaikan hanya seperti itu, Pak. Tapi Pak, apa ilmu kewarganegaraan itu cuma tentang pemerintah, Pak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka ya. Jadi seperti ini. Ilmu kewarganegaraan adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang sosial, politik, hukum, kemasyarakatan, dan bagaimana seseorang berwarga negara dengan baik. Yaitu materi yang pertama itu yang utama dari ilmu kewarganegaraan itu adalah tentang perilaku dan moral. Nah, jika berbicara tentang pemerintahan, apakah di sini sudah tahu di pemerintahan itu ada apa saja sih? Silahkan, mungkin ada yang sudah tahu. Ini, Pak, yang saya tahu mungkin pemerintahan itu adalah struktur organisasi tertinggi di sebuah negara yang tugasnya untuk memenuhi kepentingan masyarakatnya, Pak. Organisasi-organisasinya aja gitu. Berarti dalam organisasi itu apa aja sih yang ada di pemerintahan? Apa cuman organisasi yang tertinggi doang? Terus untuk organisasi-organisasi tersebut apakah cuman orang-orang atas aja, Pak, yang bisa ada di posisi itu? Oke, jadi seperti ini. Dalam pemerintahan itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama itu ada eksekutif, yang kedua itu ada legislatif, yang ketiga itu ada yudikatif. Dimana semuanya itu ada beberapa struktur yang mengisi dalam ketiga unsur tersebut. Yang pertama di eksekutif itu ada presiden yang dibantu oleh para menteri. Nah, jadi menteri-menteri ini membantu tugas-tugas presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua ada legislatif, yaitu diisi oleh DPR, MPR, DPRD, DPD, dan anak-anaknya ke bawah. Ada juga yudikatif. Yudikatif ini adalah lembaga yang mengurusi tentang hukumnya. Ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi dari tiga elemen tersebut itu akan terjadi check and balancing atau saling mengawasi. Jadi presiden tidak bisa sewenang-wenang karena diawasi oleh yudikatif, dan legislatif juga tidak bisa sewenang-wenang karena diawasi oleh eksekutif. Jadi itulah sebuah sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia ini. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Bila ada yang kurang jelas dari 3 unsur pemerintahan tersebut. Pak, izin bertanya, untuk untuk KPK itu ya, itu KPK itu masuk ke ranah mana, Pak? Apakah yudikatif, eksekutif, atau legislatif? Nah, jika KPK itu sebenarnya dia masuk ke dalam Badan Otonomi Kenegaraan, sejajar dengan Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan seperti itu. Namun tetap dibiayai juga oleh negara dalam operasionalnya. Namun dia termasuk ke dalam badan pengawasan seperti itu. Ya, bisa disebut itu di luar kepemerintahan sebetulnya, namun mengawasi pemerintah seperti itu.
Silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin bertanya Pak, apakah apa sih yang menjadi tujuan dari pendidikan keluargaan ini? Kenapa harus ada pendidikan kewarganegaraan Saya ini? izin menjawab. IKN merupakan disiplin ilmu yang mendeskripsikan peranan warga negara atau hak dan kewajiban warga negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan tugas-tugas pemerintahan yang dilatihnya dari pendekatan juridis formal dan sosial politis. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu program pendidikan tujuan utamanya milik wawasan kedasaran negara untuk bela negara, memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai politik tindak yang dicintai tanah air berdasarkan Pancasila, juga membina hubungan warga negara yang lebih baik yang bahannya juga diambil dari ilmu kewarganegaraan. Oke, saya Muhammad Fikri Akmaluddin berperan sebagai guru dan ini Sonda Iskandar berperan sebagai siswa. oke. Saya Reja Palevi berperan sebagai siswa. Dan saya Rizka Damayanti sebagai siswi. Terima kasih. Oh, gue ada perannya ya? Heeh, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ah,